Eh, Video ini digunakan untuk menjelaskan materi pertemuan ke-1 dan juga kontrak kuliah dari perkuliahan logika dan himpunan. Logika dan himpunan, kita mulai kuliahnya dari penjelasan kontrak kuliah. Kontrak kuliah, kita tentukan nilai UAS itu 35%, UTS 25%, tugas atau PR kemungkinan besar nanti akan banyak, mungkin 2 atau 3 pertemuan akan ada tugas atau PR. Kemudian ada penilaian absensi. Untuk keaktifan kita tidak menentukan, tidak ada nilainya, adanya cuma absensi. Kemudian ada tugas akhir. Detailnya seperti ini. Untuk keaktifan, nanti kita tentukan nilainya dari keaktifan kelasnya, bukan keaktifan per individunya. Kalau kelasnya aktif, nanti UAS itu akan direvisi, jadi nanti ada penilaian total UAS dan total UTS. Jadi bagaimana cara menilai total UAS dan UTS? Untuk total UAS, nilai 35% ini yang Anda peroleh itu tidak ditentukan oleh UAS sendiri dan juga oleh UTS sendiri. Jadi UTS 25% dan UAS 35%, poin-poin atau persentase tersebut tidak diambil oleh nilai UAS dan UTS itu sendiri, tapi berdasarkan proporsi dari total tugas akhir plus UAS dan juga UTS. Begitu. Untuk proporsinya bagaimana? Proporsinya itu diambil dari keaktifannya. Jika kelasnya aktif, maka proporsinya untuk yang tugas akhir ke total UAS dan total UTS akan semakin besar. Begitu. Tepatnya bagaimana? Tepatnya berapa proporsinya? Proporsinya yang saya tentukan itu adalah 1/4-nya. Begitu. Oke, kemudian ke materi. Materi yang akan kita bahas ada 3. Materi pertama adalah logika kalimat, kemudian tautologi dan prinsip-prinsip pembuktian, kemudian materi ketiga adalah himpunan. Mengapa demikian? Nah, perkuliahan logika dan himpunan ditujukan untuk mengenalkan ke mahasiswa dari tingkat pengetahuan matematika SMA atau SMK ke tingkat atau pengetahuan matematika undergraduate untuk S1 matematika. Jadi nanti yang akan kita bahas tidak hanya berupa perhitungan. Kalau di SMA atau SMK kita lebih fokus kalau belajar matematika di kegiatan menghitung. Tanpa kadang kita lupa bagaimana cara menerapkan sifat atau rumus yang digunakan. Tapi lebih banyak ke menghitung. Menghitung nanti biasanya lebih banyak ke kegiatan mengira-ngira atau bersifat intuisi. Kita tidak di S1 kita tidak fokus ke situ lagi, tapi lebih fokus ke bagaimana cara kita memahami mengapa sifat atau rumus matematika ditulis seperti itu. Oleh karena itu, kita akan banyak berkegiatan di kegiatan yang bersifat pembuktian. Fokusnya biasanya ke pembuktian sifat atau teorema atau ya sifat-sifat matematika. Ya bahasa SMA-nya itu rumus gitu. Jadi mengapa rumusnya seperti itu? Bagaimana cara membuktikannya? Kita lebih fokus ke pemikiran menjawab pertanyaan seperti itu. Akibatnya yang akan kita lakukan adalah pertama adalah mempelajari logika di dalam matematika, yaitu logika yang tertuang di dalam kalimat matematika. Kalimat matematika bahasa gampangnya itu adalah kalimat yang memuat simbol yang bersifat matematika. Begitu. Jadi kita akan fokus pertama adalah mempelajari nilai kebenaran atau nilai kebenaran dari kalimat matematika. Kemudian kita mempelajari sifat-sifat dalam menentukan nilai kebenaran tersebut, yaitu
logika kalimat. Kemudian kita fokus ke menentukan bagaimana cara membuktikan sifat-sifat di dalam matematika, yaitu tautologi dan juga prinsip-prinsip pembuktiannya, tautologi dan prinsip pembuktiannya. Karena rumus-rumus di matematika kita berharap itu selalu benar, maka kita akan belajar tautologi. Tautologi itu adalah kalimat matematika yang bersifat benar. Gampangannya seperti itu untuk sementara. Saya jelaskan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah himpunan. Mengapa kita belajar himpunan? Sebab nanti di matematika semua semesta pembicaraan gitu, istilahnya semesta pembicaraan itu akan fokus ke himpunan semuanya. Setiap pembicaraan di matematika semestanya pasti himpunan. Tidak akan jauh dari konsep himpunan. Jadi himpunan itu penting di dalam pelajari dasar matematika. Kemudian bagian ketiga atau bagian selanjutnya adalah referensinya. Referensi yang akan kita gunakan di perkuliahan kita itu, yang saya gunakan itu adalah yang paling utama adalah ini, It and the Block, Proof and Fundamentals. Anda silakan cari bukunya. Kemudian nomor 2 adalah ini buku yang ditulis oleh dosen matematika UGM, masih berubah diktat, tapi saya pikir bukunya meskipun berubah diktat untuk tingkat S1 pendidikan matematika itu sudah bagus. Besok saya secepatnya saya berikan ke Anda untuk difotokopi. Kemudian yang ketiga, yang lain-lain. Kalau kita lihat dari RPS-nya yang saya gunakan, bukunya ada 4 yang paling sering saya gunakan. Yang pertama tadi saya jelaskan, It and the Block, ini bukunya sangat bagus. Kemudian ada Mac, Proof, Book of Proof, dan seterusnya. Semuanya kecuali yang nomor 4 ini Anda dapat download gen.lib.rus.ec. Ini web yang ilegal, tidak legal ya. Jadi pas masih ada yang gratis di Indonesia ya, sebagai orang Indonesia yang negara dunia ketiga di bidang pendidik, di bidang keilmuan, ya kita manfaatkan sebaik mungkin. Kata kuncinya silakan menggunakan basic matematik atau proof of matematik gitu. Yang lebih banyak itu kalau bisa yang ada kata kunci introduction gitu supaya lebih mudah. Biasanya buku yang menggunakan kata kunci introduction itu lebih mudah untuk dipahami untuk mahasiswa S1. Gitu. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan ke materinya. Jadi untuk pertama kita akan bahas bab pertama yaitu logika kalimat. Yang akan kita bahas sedikit. Yang pertama itu adalah konsep atau konsep semesta pembicaraan. Yang kedua adalah kalimat deklaratif dan kalimat terbuka. Kemudian ada tentunya ada konsep konstanta dan variabel. Untuk pertemuan ke-1 materinya seperti itu saja, sedikit. Oke, logika kalimat. Logika kalimat itu artinya adalah logika yang terkandung dalam suatu kalimat. Simpelnya seperti itu, kita artikan seperti itu untuk lebih mudah memahami. Logika itu apa? Logika itu kita artikan sebagai dasar dari setiap pembuktian yang dibangun, ataupun dasar dari setiap pemecahan masalah yang ada gitu. Jadi kalau kita misalkan seperti ini, ada kata-kata senja resah terkapung. Logikanya apa? Kemudian ada kata-kata dasar dari masing-masing buku keluar akan. Barang siapa meniru, memalsukan uang kertas dan lain sebagainya gitu, dan seterusnya gitu. Kalau kita ingin memahami ini, maka kita perlu memahami kalimat-kalimat tersebut, maka kita perlu memahami logika yang terkandung dalam kalimat tersebut. Untuk memahami logika yang dalam kalimat tersebut, kita tidak akan pernah lepas dari konsep semesta pembicaraan. Mengapa? Misalkan begini, ini artinya semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan kita artikan sebagai himpunan semua objek yang dibahas dalam pembicaraannya. Kalau kita sekarang kan sedang membicarakan senja rasa terapung.
Untuk semesta pembicaraannya, kalau kita artikan sebagai apa namanya, terapung, ada kata-kata resah dan ada kata-kata senja. Apakah tiga kata itu mempunyai arti? Kalau mempunyai arti, maka kita dapat menentukan logikanya. Tapi kita coba perhatikan, ini kan bahasa metafora. Senja, resah, resah, resah itu saya pikir diartikan itu dipasangkan dengan kata yang bukan benda hidup. Ditentukan apa? Dipasangkan dengan benda hidup. Ini ditentukan oleh benda mati, resah dan terapung. Jadi kalimat tersebut bersifat tidak tepat. Kalimat tersebut kalau kita kaitkan dengan semesta pembicaraannya, kalimat tersebut tidak tepat. Artinya apa? Mempunyai ketidakmengertian atau kesalah tafsiran. Maka tergantung dari semesta pembicaraan kita. Kalau semesta pembicaraan kita itu adalah misalkan kita sedang membicarakan situasi, misalkan kita sedang berada dalam situasi membahas tentang puisi, maka senja resah terapung kita dapat artikan sebagai suatu kalimat yang punya arti. Kalau kita sedang membicarakan tentang konsep di dalam matematika, maka dia tidak akan punya arti. Jadi tadi saya katakan, resah itu dipasangkan dengan kata yang berupa perasaan. Resah senja itu tidak mempunyai perasaan karena benda mati. Tergantung dari semesta pembicaraan ataupun situasi di mana kita sedang membicarakan kalimat tersebut. Oke, kemudian semesta pembicaraan yang tadi kita bahas itu kita kaitkan lagi, yaitu ada contohnya. Misalkan kita mempunyai kalimat contoh 1.2 ya. Tentukan semesta pembicaraannya sehingga persamaan x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Mempunyai tepat satu penyelesaian, B tepat dua penyelesaian. Persamaan x kuadrat min x min 2 sama dengan 0 jelas mempunyai, kalau kita faktorkan jelas dia adalah 2 dan minus 1 ya. Jadi kalau kita ingin persamaan x kuadrat min x min 2 sama dengan 0 mempunyai 0 ya, mempunyai tepat satu penyelesaian, maka semesta pembicaraannya kita tentukan boleh himpunan semua bilangan positif sebab dia memuat angka 2 sebagai akar dari persamaan tersebut. Kemudian ataupun kita bisa menentukan contoh yang lain, yaitu himpunan semua bilangan negatif sebab akar yang satunya lagi itu adalah minus 1. Semesta pembicaraan yang lain dapat kita tentukan pula sehingga mempunyai satu penyelesaian. Himpunan semua bilangan asli, dia mempunyai tepat satu sebab dia mempunyai 2 sebagai akar persamaan tersebut. Jadi ada beberapa cara, tidak hanya satu buah himpunan semesta pembicaraan untuk A, demikian pula untuk B, tepat 2 penyelesaian. Tadi kan faktornya atau akar persamaannya adalah minus 1 dan 2. Dia mempunyai 2 penyelesaian jika kita tentukan semesta pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan real. Contoh yang lain itu adalah himpunan semua bilangan pecahan. Kemudian contoh yang lain himpunan semua bilangan bulat. Selanjutnya ada konsep kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah dan tidak bernilai dua-duanya. Jadi di matematika, hukum yang kita gunakan, kita sepakati, khususnya di perguruan kita, itu adalah setiap kalimat kalau dia itu mempunyai nilai benar atau salah, maka kalimat tersebut kalau tidak bernilai benar maka salah, kalau tidak bernilai salah maka benar, dan tidak bernilai dua-duanya. Kita tentukan seperti itu. Jadi tidak ada kalimat yang bernilai berbarengan atau berbarengan antara benar dan salah, tidak ada. Dan tidak ada seperti itu kira-kira. Benar pada kalimat itu artinya apa? Yaitu mempunyai persesuaian antara isi pernyataan dengan fakta sesungguhnya.
Ya, simpelnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada kalimat ya ampun. Ya ampun itu kalimat mana? Kalimat punya arti atau tidak mempunyai arti. Kalau kalian mempunyai arti, maaf, kalau itu mempunyai kalimat arti, kalimat tidak mempunyai arti, atau kalimat deklaratif. Kalimat ya ampun itu mempunyai arti, ya, meskipun secara struktur dia tidak lengkap. Ya, struktur bahasa Indonesia itu tidak lengkap meskipun seperti itu. Kalimat ini bersifat merupakan kalimat perintah. Bumi berputar pada porosnya. Jelas dia kalimat jelas dia mempunyai jelas dia adalah kalimat deklaratif. Ya, dia bernilai benar seperti yang kita tahu. Faktanya seperti itu. Kemudian Presiden Indonesia dipilih setiap 4 tahun sekali. Berdasarkan fakta yang kita tahu dan kita paham dan kita tahu, ya, jelas kalimat nomor 3 itu bernilai kalimat nomor 3 adalah kalimat deklaratif yang bernilai salah. Kemudian nomor 4, selama ini bilangan 2 selalu rukun dengan bilangan 3. Jelas kalimat ini adalah kalimat yang tidak mempunyai arti, sebab tidak ada konsep rukun di dalam matematika. Besok hujan atau tidak hujan, ini merupakan kalimat yang nilai benar, sebab pastilah besok itu kalau tidak hujan, ya, kalau dia bisa bernilai hujan ataupun tidak hujan. Jelas kalimat dia adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar. Kemudian ada konsep selanjutnya adalah konsep yang terkait dengan konstanta dan konsep yang terkait dengan variabel. Konstanta kita artikan sebagai lambang dari suatu anggota tertentu dari semesta pembicaraan, sedangkan variabel kita artikan sebagai lambang yang menjadi simbol dari sembarang anggota di dalam semesta pembicaraannya. Di dalam matematika, kalau kita kemungkinan sebagian besar kalau kita belajar matematika, maka kita tidak akan lupa di konsep konstanta dan konsep variabel. Gitu. Contohnya yaitu contoh 16, Soekarno adalah seorang proklamator RI. Untuk menentukan konstanta dan variabel pada kalimat ataupun variabel pada kalimat tersebut, nah kita harus menentukan semesta pembicaraannya. Kalau nomor 1, jika semesta pembicaraannya adalah orang-orang di masa lalu, maka Soekarno merupakan konstanta. Gitu. Kemudian nomor 2, 50 habis dibagi 5, ini salah. Oke. Ini salah ketik, ya. Ini nomor 2 belum saya jawab. Ini nomor 3 dulu. Ini seharusnya nomor 3. Ini nomor 3 seharusnya. Anak-anak memerlukan makanan dan pendidikan. Jika kita menentukan semesta pembicaranya adalah manusia, maka anak-anak merupakan variabel yang melambangkan manusia yang punya rentang usia tertentu. Oke, kembali ke nomor 2, meskipun belum dijawab. 50 habis dibagi 5. Jika semesta pembicaraannya itu adalah semua bilangan real, ya, maka 50 dan 50, ya, kita konsennya ke angka 50 aja. 50 itu merupakan konstanta, ya. Kemudian kita selanjutnya mempelajari konsep dan terkait dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu apa? Kalimat terbuka dapat kita artikan, kalimat terbuka adalah kalimat yang baru dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu menjadi kalimat deklaratif jika variabel di dalamnya diganti menjadi suatu konstanta tertentu. Jadi pada kita bahas kalimat deklaratif, maka kalimat tersebut harus memuat variabel. Oke, contohnya kalimat-kalimat di bawah ini akan kita tentukan bahwa kalimat tersebut itu adalah kalimat terbuka, kalimat ataupun kalimat deklaratif. Nomor 1, X merupakan bilangan negatif. Kalau kita tentukan semesta pembicaranya adalah himpunan semua bilangan real, maka kalimat nomor 1 ini merupakan kalimat terbuka. Sebab dia memuat berupa variabel X, ya. Jika X-nya kita ganti menjadi 0, maka nomor 1 nilai salah kalimat deklaratif. Jika kita ganti X-nya menjadi angka -1, maka kalimat nomor 1 bersifat benar.
Nomor 2, kalimat nomor 2, 0 merupakan bilangan asli. Kalimat nomor 2 merupakan kalimat bernilai salah, jelas ya. Kalimat deklaratif bernilai salah. Kemudian kalimat nomor 3, jika X, Y, Z merupakan bilangan asli, maka X kurang dari Z kurang dari Y. Kalimat nomor 3 itu kalau kita tentukan sebagai pembicaranya dan himpunan semua bilangan real, maka kalimat nomor 3 merupakan kalimat deklaratif bernilai salah. Ya. Sebab contohnya yang kenapa dia bernilai salah, kalau kita ganti angka X-nya itu adalah 1, Z-nya itu, maaf ya, oke. Kalimat nomor 3, saya ulangi, kalimat nomor 3 itu seharusnya, ini salah saya, kalimat nomor 3 itu seharusnya adalah kalimat terbuka, ini saya salah. Nomor 3 itu seharusnya adalah kalimat terbuka, dia akan bernilai benar atau salah bila kita ganti X, Y, dan Z dengan konstanta tertentu sebagai bilangan asli. Contohnya X-nya itu ganti angka 1, Y-nya angka 2, dan Z angka 3, maka dia merupakan kalimat deklaratif yang bernilai benar. Kemudian kalau kita ganti angka X-nya angka 1, Y-nya angka 2, dan Z-nya angka 3, dia bernilai benar ya. Kalau bernilai salah, maaf ya. Kemudian kalau kita tukar antara Y dengan Z tadi, yaitu Z-nya itu adalah angka 2, Y-nya angka 3, maka dia akan nilai benar. Jadi nomor 3 itu adalah kalimat terbuka. Nomor 4 itu merupakan kalimat terbuka pula sebab kalimat tersebut memuat variabel tono dan tini. Mengapa tono tini merupakan variabel? Sebab manusia yang punya nama tono dan tini itu tidak, saya pikir tidak hanya satu, alias nama tono dan tini itu nilai jamak. Manusianya ada banyak. Oke, materi pertemuan pertama atau ke-1 seperti itu. Sedikit